Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UT. Bertemu lagi dengan saya, Umar Daniel, pada praktik unit 2 mata kuliah pemanfaatan limbah pertanian. Nah, seperti yang kami jelaskan pada unit 1, kami akan membuat pupuk organik bokasi. Nah, di unit 2 ini kami akan melaksanakan praktek pembuatan pupuk bokasi itu. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan, kita menyiapkan bahan. Ada beberapa bahan. Yang pertama ada IM4, ini kita gunakan untuk komposernya. Kemudian ada gula merah, kemudian ini ada sekam padi. Seterusnya ada jerami, ini ada jerami padi. Kemudian ini ada dedak halus, ya. Kemudian yang terakhir ada kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini kami pakai kotoran kerbau. Oke, selanjutnya kita langsung saja praktik. Untuk langkah pertama, kita larutkan dulu air komposernya. Untuk komposernya kita buat IM4 itu 4 botol, 4 tutup botol. Kita takar saja dengan tutupnya. 1, 2, 3, 4. Kalau mau dikasih sedikit lagi enggak apa-apa, bonusnya nih. Nah, udah 5, 4 lah, 4,5. Nah, kemudian langkah selanjutnya, setelah kita larutkan, kita bawa gula merah tadi, kita haluskan, kita rici-rici halus dulu seperti ini. Ya, kita rici-rici halus supaya cepat mengurai di dalam air tadi, ya kan. Ini untuk makanan bakteri pengurai. Kalau tidak ada gula merah, kita juga bisa menggunakan gula pasir. Nah, tapi kita pakai gula merah. Nah, sesuai pengalaman kami, kita gunakan gula merah. Oke, habis nih ya, kita potong, kita masukkan, ya. Masukkan ya. Ini kita aduk sampai mengurai, ya, sampai dia campur rata. Kita pecahkan. Oke sobat UT, selanjutnya tahap selanjutnya, ini jerami yang kita ambil tadi kita potong pendek-pendek, kecil-kecil, itu dengan panjang 2 cm. Kita potong-potong, tujuannya supaya pelapukannya cepat. Oke, maunya lagi kayak gitu tuh. Ini kita cincang halus. Oke, setelah kita cincang-cincang halus semua jeraminya dan bahan-bahan yang lain, tahap selanjutnya kita lakukan pencampuran. Nah, kita campur seperti ini, langsung aja ya, kita campur ini tadi dengan jeraminya, ya, sekam padi tadi campur. Kemudian kita campur juga dengan dedaknya kita campur lagi. Kita campur, kita aduk-aduk sampai homogen. Upayakan nanti kawan-kawan pakai sarung tangan, karena tadi kami lupa bawa sarung tangan, terpaksa kami pakai ini kertas. Nah, yang terakhir kita letakkan kotoran ternaknya. Ini juga kita pecahkan yang masih keras. Kita pecahkan. Kita aduk.
sampai betul-betul rata, betul-betul rata dan homogen. Oke, lalu setelah kita aduk tadi sampai rata, sudah bercampur semua bahan-bahannya, kita siram dengan larutan gula merah dan Y4 tadi. Kita aduk dulu. Oke, kita aduk lagi. Kita tambah lagi sedikit. Oke, setelah tadi kita campur, kita siram dengan E4 dan selanjutnya kita lakukan penutupan. Nah, penutupan ini kita tutup secara anaerob, jangan ada udara yang keluar dari dalam. Maka ketika kita melaksanakan penutupan, kita pastikan udara-udara itu sudah keluar dia. Kita tutup ini, ya. Kita tutup sambil kita tekan. Kemudian setelah lagi seperti ini, kita tekan-tekan. Nah, oke, setelah itu kita timpa dengan kayu atau balok kayu, ya, timpa dengan kayu dan balok kayu. Nah, selanjutnya setelah selesai ini kita buat, ini kita upayakan jangan terkena air hujan atau basah. Kita simpan di tempat yang kering, tidak terkena air, supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Setelah tadi sahabat UT semua, ini prosesnya sudah selesai. Cuma nanti ini kan hasilnya kita belum tahu nih, berhasil atau tidak, jadi atau tidaknya. Cuman ini masih ada tahapan, 2 hari sekali nanti bokas ini akan kita buka, kita lihat, akan kita balikkan. Nah, kemudian nanti 10 hari ke depan kita akan lihat dan akan kita publis kembali video akhirnya seperti apa dari praktek pemanfaatan limbah pertanian ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT, kembali bertemu dengan kami, Muhar Danil, di pengamatan praktek unit 2. Ini di praktek unit 2 kami membuat pupuk bokasi. Nah, seperti yang di praktek unit 1 kami identifikasi limbah pertanian, di unit 2 ini kami praktek membuat pupuk bokasi. Nah, di sini akan kita lihat setelah proses 10 hari dari belakang proses pembuatannya. Hari ini kita akan lihat bagaimana hasil dari fermentasi bokasi yang sudah kami buat. Ayo kita lihat. Ini kita buka dulu. Nah, ini jadinya ya sahabat. Kita lihat. Ini alhamdulillah sudah jadi. Alhamdulillah sudah jadi dia posisinya. Ciri-ciri bokasi yang sudah jadi itu kalau kita genggam seperti ini, dia akan mekar. Nah, dia akan mekar. Tandanya itu bokasinya jadi. Kemudian dia tidak berbau kotoran. Nah, dia tidak masam, tidak berbau kotoran, tapi berbau apa namanya, fermentasi, tape, semacam tape ya ini. Ini sudah jadi ya. Tinggal lagi nanti supaya lebih halus kita ayak, ya kan? Kita ayak supaya dia lebih halus lagi. Nah, ini sahabat, untuk aplikasinya bokasi ini kita gunakan ke tanaman itu dengan perbandingan 1:1. 1 kilo bokasi, 1 kilo tanah. Itu apabila kita letakkan di dalam tanaman yang ada di dalam polybag ya. Nah, kalau yang kita letakkan di dalam tanaman yang di dalam polybag itu kami ulangi perbandingannya 1:1. 1 kilo pupuk bokasi, 1 kilo tanah. Itu kita campur, lalu kita masukkan ke dalam media tanam kita atau di tumbuhan kita yang ada dalam polybag. Sementara kalau kita aplikasikan ke lokasi langsung di atas bedengan, ini untuk 1 meter itu 2,5 ons dengan cara ditabur
di atas bedengan. Ya, untuk perlakuan ini karena sudah jadi, langsung saja kita praktekkan. Kebetulan ini ada contoh tanamannya. Kita aplikasikan ke tanaman tomat dan tanaman cabai, ya. Ini cabai dan tomat. Ini tanahnya ada 1 kilo, 1 kilo, tanah 1 kilo. Kita campur dengan pokasi lebih kurang 1 kilo seperti ini, ya. Ini kita bawa, kita campur dengan tanah ini, ya. Kita aduk sampai homogen dia, tanah dengan pokasinya. Lalu baru kita aplikasikan ke dalam pot tanaman kita seperti ini. Nah, kita letakkan di dalam tanaman kita. Nah, seperti ini, ya. Kita masukkan sampai betul-betul dia rata di dalam polybag kita. Oke, baik, sahabat UT, di praktek unit 2 ini pemanfaatan limbah di praktek unit 2 pemanfaatan limbah pertanian ini kami membuat pupuk pokasi seperti yang kita lihat. Selama 10 hari proses yang sudah kita buat ini sampai jadi dan langsung kita aplikasikan ke tanaman. Nah, jadi begitu banyak sebenarnya limbah pertanian yang ada di sekitar kita. Jika kita kelola dengan baik, kita gunakan dengan baik, ini sangat bermanfaat dan membantu petani-petani kita di lapangan. Tentunya juga ramah terhadap lingkungan. Demikian dari lokasi praktek kami melaporkan mata kuliah pengamatan limbah pertanian. Ketemu lagi dengan kami di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.